hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudroh, irodah serta inayahnya kita masih dapat berkumpul, bertemu walaupun masih dalam kondisi terbatas seperti ini. Namun bukan berarti semangat kita untuk mencari ilmu menjadi luntur. Kita harus tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Kembali lagi bersama saya di talk show kebangsaan yang kedua setelah kemarin yang pertama kita membahas mengenai kemerdekaan. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang G30S PKI. Telah hadir bersama kita narasumber guru kita semua, Al-Ustadz Kiai Haji Amsyar Rahman. Terima kasih Ustadz, yang akan memaparkan dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke pertanyaan yang pertama. Namun sebelum itu silahkan kalian untuk menyiapkan catatan, barangkali ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, dan silahkan ajak teman-teman yang lain untuk menonton video ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 tersebut, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada peristiwa besar, boleh disebut barangkali tragedi dan lembaran hitam, karena pada tanggal 30 September 1965 itu terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia. Disebut sebagai tragedi karena bukan hanya pengambilan kekuasaan, tapi juga pembunuhan tidak tanggung-tanggung 7 jenderal. Kemudian di wilayah lain pun di Jogja ada 2 orang perwira polisi yang kemudian diangkat jadi Anumerta Katamso. Itu dalam peristiwa yang sama. Tidak ada sebuah pemberontakan berdarah. Itu dilakukan oleh PKI dengan dalih mendahului Dewan Jenderal katanya yang akan mengambil kekuasaan tanggal 5 Oktober. Begitu alasannya. Kemudian mereka mengadakan tanggal 30 September dengan persiapan yang sangat matang. Peristiwa itu bukan sesuatu yang mendadak, tapi ada proses panjang mempersenjatai angkatan kelima buruh tani, dan itu dipasok dijanjikan dari Cina. Kemudian mengadakan kamp di Lubang Buaya. Nah, kemudian jenderal-jenderal yang ditangkap dibunuh di Lubang Buaya dengan sangat kejam. Barangkali kalian bisa menonton dalam film G30S PKI. Itu film sebetulnya sangat dekat kepada kejadian sebenarnya, walaupun sebagian orang menganggap banyak sisi fiksinya. Padahal sebetulnya secara prinsipnya betul seperti itu yang terjadi. Barangkali sedikit berubah cuma dalam teknis saja. Tidak sengaja untuk mengelabui sejarah, tapi benar-benar terjadi seperti itu. PKI memberontak dengan persiapan yang matang, bahkan diskenariokan Soekarno itu sakit, kan begitu. Sehingga Soekarno wafat, mereka akan tampil. Nah, kemudian mereka membuat isu bahwa ada Dewan Jenderal yang akan mengkup Bung Karno, maka mereka berdalih mendahuluinya. Tapi dengan pertolongan Allah, ternyata TNI juga mampu dengan cepat mengatasi dan menumpas pemberontakan itu. Keesokan harinya Soeharto sudah mengumumkan keadaan dan beliau mengambil alih kekuasaan dalam masa darurat dan beliau mengatasi semua masalah
sehingga di Jakarta praktis mereka lumpuh dan pemimpinnya untung kabur. Tinggal masalah-masalah kemudian, di samping di masalah sebelum terjadi G30 PKI pun sudah banyak korban. Teror mereka kepada kaum muslimin, kepada ulama dan sebagainya diawali dengan itu. Kemudian terjadilah puncaknya, yaitu pelaksanaan apa yang mereka rencanakan dengan mengumumkan mengambil alih pemerintahan. Tapi kemudian tadi sudah saya sampaikan, Pangkostrad pada waktu itu Soeharto mampu mengatasi masalah. Sehingga praktis pada hari itu di Jakarta sudah bisa diatasi tanggal 1 Oktobernya. Tapi di daerah masih bergejolak. Sangat banyak peristiwa yang mengambil korban. Dan yang sangat mengenaskan adalah ketika situasi terbalik. Ketika mereka tertekan, kemudian ABRI menumpas mereka. Nah, ada masyarakat yang wajar-wajar saja seperti balas dendam dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itulah yang dikritisi oleh media barat, bahwa pada waktu itu terjadi pelanggaran hak HAM besar. Tapi itulah kenyataannya. Ketika rakyat berbalik menghabisi mereka, kan itu wajar, karena sebelumnya mereka melakukan hal-hal yang sangat kejam. Yang puncaknya seperti tadi disampaikan, mereka mengambil alih kekuasaan. Namun alhamdulillah TNI bisa menyelesaikan masalah itu, dan kemudian berjalan waktu sampai masa berikutnya, sehingga pada akhirnya Partai Komunis Indonesia itu dibubarkan. Jadi itulah peristiwa tanggal 30 Desember masuk ke tanggal 1 Oktober. Ada sebuah peristiwa besar, pengambilan kekuasaan paksa dengan kekejaman, dengan pembunuhan. Bahkan ada anak-anak yang tidak berdosa. Pada waktu itu barangkali kalian nonton film G30 PKI, putranya Nasution, dia terbunuh. Walaupun barangkali tidak sengaja, tapi jelas itu adalah korban. Nasutionnya selamat, tapi ada Irma Suryani Nasutionnya yang wafat tertembak. Itulah yang bisa kita gambarkan, dan itu tidak selesai pada masa itu juga. Kemudian berlangsung terus ketegangan itu sampai beberapa masa. Itulah peristiwa tragedi lembaran hitam di dalam sejarah Indonesia. Ada upaya pengambilan kekuasaan dengan cara yang sangat kejam seperti itu. Itulah barangkali yang bisa saya gambarkan apa yang terjadi pada 30 September 1965. Peristiwa tragedi kemanusiaan, kemudian lembaran hitam sejarah, dan korbannya pada akhirnya dari kedua belah pihak. Banyak korban, walaupun sebagian negara barat memberikan nilai buruk terhadap Pak Harto. Karena kenapa? Pada waktu itu memang terjadi kilas balik itu. Mereka dibantai dalam tanda petik, walaupun jenderal-jenderalnya, kemudian pemimpin-pemimpinnya lewat pengadilan, dihukum mati lewat pengadilan, itu sangat adil. Tapi berangkat di samping itu, masyarakat yang merasa terganggu dengan sikap Partai Komunis Indonesia kemudian berbalik. Nah, itulah yang sampai sekarang jadi masalah. Ketika media barat menyebut pada waktu itu terjadi pelanggaran HAM berat, padahal sebetulnya itu adalah kilas balik, balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tapi yang mereka lihat cuma akibatnya saja pada peristiwa sebelumnya. Jenderal dibunuh, mereka tidak persoalkan, tapi ketika berbalik, itu yang diugat di media internasional. Barangkali itu yang dapat saya gambarkan tentang peristiwa 30 September yang mencekam bagi semua masyarakat. Demikian barangkali. Ya, Ustaz, dari peristiwa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, apa yang harus generasi muda, kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita ketahui dan waspadai terhadap
hal tersebut? Ada sebuah catatan yang harus kita garis bawahi, bahwa itu bukan pertama kali. Nah, catatan yang harus kita catat itu bukan pertama kali Partai Komunis Indonesia melakukan pengkhianatan itu. Dia muncul hampir bersamaan dengan Syarikat Islam sebetulnya. Dan Syarikat Islam dan kelompok mereka, walaupun belum resmi seperti yang disebut sekarang Partai Komunis, punya cita-cita yang sama. Apa? Melawan kolonialisme. Nah, begitu. Ketika tahun 20-an mereka muncul, Syarikat Islam juga muncul dalam masa yang sama, cuma sumber inspirasinya beda. Kalau Syarikat Islam dari Islam, yang memberi inspirasi, Quran memberi inspirasi untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Tapi mereka itu dipengaruhi oleh suasana di Barat yang sedang berlangsung pada waktu itu. Yaitu ketika di Barat terjadi Renaissance. Kan pada abad ke-14 ke belakang, yang berkuasa di Eropa itu, kita tahu, di Italia atau di Belanda, yang berkuasa adalah para raja-raja yang kejam, kemudian didukung dengan legalisasi dari para pendeta, pemuka agama. Nah, kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, kemudian terjadi berbalik, persis seperti tadi. Nah, lahirnya komunisme ketika mereka merasa benci terhadap feodalisme, ketika mereka benci kepada kaum agama. Nah, jadi di satu sisi, ketika tahun 20 di Indonesia itu punya cita-cita yang sama, membebaskan diri dari penjajahan, bebaskan diri dari kedoliman. Tapi motifnya beda kan tadi. Kalau Syarikat Islam itu berdasarkan Quran dan ajaran Islam, kalau mereka membawa pemahaman seperti itu, kebencian terhadap feodalisme, kebencian terhadap agama itu tambahannya. Kenapa? Karena pemerintahan di Eropa sebelum abad ke-14 itu kan kekuasaan para raja, para kaisar, para tiran yang diberi legalitas oleh pemimpin-pemimpin agama. Itu sebabnya mereka benci agama. Tapi ketika dalam titik yang sama ingin membebaskan diri dari kolonialisme, sempat bersentuhan antara Syarikat Islam yang awalnya Syarikat Islam kemudian dengan mereka, sehingga dikenal dalam sejarah ada SI merah. Nah, itu sebetulnya kemudian mereka berpisah kembali. Kenapa? Tentu saja tidak nyaman. Karena walaupun dalam cita-cita yang sama, maksud yang sama, tapi mereka punya tempat berangkat yang berbeda. Justru mereka benci agama. Kenapa? Lahirnya adalah dari ketidakpuasan atas feodalisme dan legalitas agama terhadap kekejaman. Nah, begitu berjalan sehingga pada tahun 26 mereka sempat berontak terhadap Hindia Belanda, terhadap pemerintah Belanda. Tadi yang saya sampaikan, jadi bukan pertama kali mereka pernah bersentuhan dengan Syarikat Islam, kemudian mereka memisahkan diri. Kemudian tahun 26, berarti 6 tahun setelah mereka mengumpulkan diri, menghimpun kekuatan dengan inspirasi tadi dari peradaban Barat yang berubah itu. Kemudian tahun 26 mereka berontak terhadap Belanda. Nah, setelah masa kemerdekaan mereka mengulang lagi. Kalau tadi kepada pemerintah Hindia Belanda, sekarang kepada pemerintah Indonesia yang kena dengan peristiwa Madiun tahun 1948, berarti 20 tahun lebih dari peristiwa pemberontakan pertama terhadap masa itu pada Hindia Belanda. Kemudian tahun 48 sudah masuk Indonesia sudah merdeka. Jadi mereka berontak terhadap negara Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak puas. Dianggap pemerintah Indonesia dengan perjanjian Renvia terlalu banyak mengalah. Kan itu sikap mereka selamanya revolusioner, ingin segala cepat, kemudian menghalalkan semua cara. Nah, dalam peristiwa Madiun itu hampir seperti yang 30 SPKI itu.
korban bergelimpangan, kemudian pelanggaran kemanusiaan dalam pengertian bukan saja dibunuh, tapi dibunuh dengan kejam. Nah, kemudian tahun 48 itu memerintahkan. Kemudian tahun 65 mengulang kembali peristiwa yang sama. Malah sebagian para ahli sejarah menganggap itu kelanjutan sebetulnya. Aktivis-aktivis di peristiwa Madiun itu sebagian besar yang jadi aktivis ketika mereka G30S PKI 65. Berarti berapa tahun dari 48 sampai 65? 17 tahun ya. 17 tahun mereka mengulang lagi. Dengan di Madiun itu mengatakan mereka mendirikan Republik Soviet Indonesia. Gitu. Pimpinnya adalah Musso, yang tadi kita gambarkan pernah bersentuhan dengan Dr. Aminoto secara dalam kebersamaan menghadapi penjajahan, tapi mereka berpisah dan kemudian mereka menjadi garis seperti itu, mengadakan pemberontakan tahun 48. Nah, kemudian terjadilah tahun 65, berarti berapa tahun? 48 sampai 65. Silakan hitung. Yang saya maksud itu mengulang-ulang peristiwa yang sama. Mereka ambisi ingin menguasai pemerintahan, tapi selamanya dengan cara-cara kejam seperti itu. Kenapa kita harus waspada? Karena mereka akan mengulang lagi. Karena mereka tidak pernah mati sebetulnya. Secara ideologi terus hidup. Cita-citanya tidak pernah mati. Seperti peristiwa tahun 48, mereka itu pemberontak, tapi mereka bertahan hidup. Itulah kepintaran mereka. Mereka bisa bertahan hidup. Kenapa pada waktu itu ABRI tidak menumpas mereka? Karena bersamaan pada waktu itu dengan aksi Belanda kembali ke Indonesia, begitu pada waktu itu, sehingga TNI tidak fokus gitu. Mereka menghadapi agresi Belanda. Kemudian ini dibiarkan dalam tanda petik terlupakan. Nah, mereka ketika setelah peristiwa Madiun selamat, dalam pengertian tidak mendapatkan hukuman sebetulnya. Nah, sampai mereka bisa membangun kekuatan. Sampai tahun 55 mereka sudah mendirikan partai yang ikut pemilu pertama kan. Nah, mereka mampu menjadi ranking keempat. Betapa mereka mampu membangun kekuatan. Ranking 1 itu PAN PNI, Partai Nasional Indonesia. Kedua Masumi. Mereka keempat, kekuatan keempat dalam pemilu yang awal itu. Pemilu multi partai itu. Jadi kita bisa ukur bahwa kemampuan mereka untuk bertahan, mempertahankan cita-cita gitu. Kita gambarkan tadi semenjak tahun 20 sampai 65 berarti 45 tahun mereka bisa bertahan dalam segala situasi, keadaan, tantangan terhadap cita-cita perjuangan mereka. Nah, sekarang barangkali setelah 65 tahun, 55 tahun ya Pak, 55 tahun, maka kewaspadaan kita tidak boleh berkurang, karena komunis seperti itu, mereka tidak pernah mundur dari cita-citanya dengan segala cara, dengan semua kemampuan mereka dalam berpropaganda terutama, sehingga mereka bisa jadi banyak karena propagandanya itu pintar-pintar dalam berpropaganda. Salah satu tentu saja yang sangat menarik buat masyarakat kebanyakan adalah yang mereka tawarkan adalah kehidupan tanpa kelas. Nah, komunis itu begitu, kehidupan tanpa kelas. Artinya tanpa kelas kan ada kelas bangsawan, ada kelas menengah, ada kelas rakyat. Yang di dalam perkembangan peradaban di Eropa kan tadi mereka jadi korban rakyat itu karena kekejaman, kelaliman para penguasa yang diberi legalitas oleh para pengumpat agama. Nah, kemudian mereka menampilkan diri sebagai pembela rakyat. Itu sebabnya kalau kalian bisa melihat apa yang jadi label mereka, membela rakyat.
Karena itulah senjata mereka dan itulah yang menjadi sumber propaganda mereka. Mereka tampil di dalam kehidupan untuk membela rakyat, untuk menghilangkan perbudakan, untuk menghilangkan penjajahan, untuk menghilangkan kezaliman, sehingga mereka bertahan dari abad ke-19 itu kan awalnya sampai sekarang. Itu sebabnya barangkali yang sangat penting kita ingat bahwa komunisme adalah bahaya laten yang tidak akan pernah hilang. Dan siapa lawannya? Kaum beragama. Kenapa? Karena sejarah awalnya mereka bangkit karena tertindas feodalisme dan kebencian terhadap agama. Kenapa? Karena pemerintahan yang berkuasa, para tiran itu menggunakan para pemuka agama untuk melegalisir, mengabsahkan tindakan-tindakan kelaliman terhadap rakyatnya. Maka yang timbul adalah kebencian kepada feodalisme dan sejenisnya, kemudian kebencian terhadap agama. Itu pentingnya buat kita. Kenapa? Karena sebuah watak komunis adalah kebencian terhadap agama. Karena memang timbul awalnya daripada masalah itu, masalah kekecewaan mereka terhadap pemuka agama. Itu yang melahirkan Marxisme dan melahirkan gerakan-gerakan komunis yang membawa laba membela rakyat, kemudian memberikan kebebasan, kemudian sama rata sama rasa, sehingga rakyat itu dibagi tanah. Jadinya begitu, tanah dari para tuan tanah itu dirampas buat negara dan negara memberikan kepada rakyat masing-masing. Dengan cara seperti itu mereka punya banyak dukungan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa kita harus waspada? Karena komunis tidak akan pernah mati sebetulnya sebagai sebuah ideologi. Dan siapa lawannya? Kaum beragama. Dan kita adalah salah satu target. Sejarah membuktikan itu. Setiap zaman yang jadi korban adalah kaum beragama. Karena memang cita-cita mereka lahir tadi digambarkan muncul dari kekecewaan terhadap para feodal, kekecewaan terhadap kaum agama, sehingga dikatakan agama itu racun, opium. Agama itu opium. Opium itu apa namanya? Opium. Madat, ya, sesuatu yang kan merusak pikiran. Begitu yang mereka sampaikan, bahwa agama adalah racun buat masyarakat yang melahirkan kekejaman, yang melahirkan kelaliman, kemudian melegalisir kekejaman dan penindasan. Itulah barangkali yang dapat kita gambarkan kenapa kita harus waspada selamanya terhadap komunis. Karena komunis pada dasarnya seperti itu. Mereka lahir, muncul ke dunia karena ya, Ustadz, sebagaimana yang tadi dikatakan bahwa peristiwa G30 SPK ini bukan merupakan awal peristiwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh PKI. Namun barangkali itu juga bukan merupakan yang terakhir, Ustadz. Nah, apakah PKI ini masih dapat bangkit kembali, atau bisa dikatakan bahwa PKI ini akan hidup kembali? Bagaimana, Ustaz? Itulah yang biasa sering diperdebatkan ketika menganggap PKI tidak akan muncul lagi. Kenapa? Karena masih ada ketetapan MPRS yang menyebut itu adalah organisasi terlarang. Tapi tadi kan kita sampaikan, komunisme bukan sekedar partai. Barangkali PKI-nya dia tidak muncul, tapi cita-citanya, sikapnya, kemudian cara-cara hidupnya, terutama tadi yang saya gambarkan, sikap apa? Sikap anti agama. Sebetulnya kalau dilihat dari perkembangan sejarah peradaban, mereka lahir dari sekularisme. Sekularisme itu maksudnya apa? Memisahkan agama dari negara, memisahkan ilmu dari dogma. Itu idenya, memisahkan agama dari negara, namanya sekularisme. Memisahkan
ilmu dari dogma, mereka anggap dogma, iman itu mereka anggap dogma. Sehingga nanti ilmu itu jadi bebas nilai. Ketika masuk akal dan ketika ilmu segala sah-sah saja. Nah, barangkali secara partainya boleh jadi tidak akan segera bisa muncul kembali, walaupun tidak mustahil juga. Kenapa? Karena di sekitar kita masih eksis kan. Yang di Cina Partai Komunis Cina, yang di Korea Utara ini masih eksis dalam kehidupan internasional. Di Vietnam Partai Komunis, di Rusia Partai Komunis. Walaupun di Indonesia dilarang, barangkali jangan kita terlena bahwa tidak mungkin lagi. Kenapa? Lewat dominasi ekonomi Cina barangkali itu bukan sesuatu yang mustahil, walaupun barangkali itu tidak menjadi hal yang sangat penting dalam pikiran kita tentang namanya, partainya. Tapi yang kita khawatirkan adalah pola pikirnya, jalan berpikirnya. Ketika upaya mereka di dalam kehidupan memisahkan agama dari negara, sebetulnya itulah partainya tidak ada pun, tapi kan tujuannya itu. Kemudian memisahkan ilmu dari dogma. Yang mereka anggap dogma itu adalah keimanan. Sehingga agama dianggap, nah saya beringat, candu. Opium itu candu. Agama dianggap candu. Begitu kata si Karl Marx itu. Maka yang kita khawatirkan bukan sekedar munculnya partainya. Boleh jadi secara formal tidak akan muncul. Tapi pemikiran dan cara pandang, coba kita bayangkan, apakah kita rela Indonesia diberi warna kehidupan negara yang memisahkan negara dari agama? Gitu. Kemudian ilmu dipisahkan dari dogma. Dalam pengertian jangan dicampuri iman. Ilmu sama ilmu saja sehingga dianggap bebas nilai itu. Tidak ada norma agama yang masuk ke dalam ilmu. Dan barangkali tadi saya sampaikan PKI sebagai partai boleh jadi masih ada waktu. Masih ada waktu. Tapi problem pemikirannya gitu, problem cara berpikirnya itu yang jadi masalah kita. Apa ciri khasnya? Tadi sekularisme, materialisme, segala sesuatu berkaitan kebendaan. Tidak ada nilai-nilai keagamaan, bahkan nilai keimanan tidak boleh masuk tercampur kepada ilmu. Ilmu itu mesti murni, sebabnya ilmu itu dianggap dia bebas nilai, sehingga apapun yang dihasilkan oleh akal itu mesti diterima. Sebagaimanapun besarnya pertentangan dengan akidah. Nah, barangkali sangat berbahaya buat kita. Saya katakan itu tidak terlalu lama mengancamnya, sebentar lagi bahkan boleh jadi sudah mulai. Saya 3 minggu, 4 minggu yang lalu merasa sakit hati. Kita ingin menengarai bahwa pola pikir seperti itu hidup di Indonesia. Ketika di Goa, Kabupaten Goa itu di Sulawesi Barat barangkali ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Bupati ingin mengangkat pejabat eselon 1. Biasa sekarang kan dilelangkan, mendaftar. Kemudian apa yang terjadi? Bupati itu menurut kita baik. Kenapa? Dia mengadakan seleksi dengan membaca Quran. Seleksi awal si calon pejabat itu disuruh membaca Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Nah, di Jakarta salah seorang dosen UI dia protes. Itu pelanggaran hak asasi manusia, itu diskriminasi. Gitu. Kenapa? Baca Quran tidak ada kaitannya katanya dengan keterampilan seseorang. Baca Quran tidak ada kaitannya bahkan dengan perilaku seseorang. Baca Quran tidak menjamin dia bakal jadi pejabat yang baik.
Sehingga dia menyampaikan, hentikan itu, saya protes kepada Menteri Dalam Negeri, kenapa dibiarkan? Seleksi pegawai negeri, standar baca Quran, apa urusannya? Apa kaitannya? Barangkali kita bisa menangkap pendapat itu di mana akarnya, ya di dalam komunisme itu dan sekularisme itu, bahwa agama tidak penting dan tidak mempengaruhi prestasi seseorang, kemampuan seseorang melaksanakan tugas. Nah, dengan demikian kita bisa menganggap, sekali lagi, partainya boleh jadi masih perlu waktu untuk muncul lagi, walau malam, mudah-mudahan tidak. Tapi ada yang lebih mesti dikhawatirkan, cara berpikirnya, sikap anti agamanya, kemudian mengabaikan norma-norma syariat, kemudian menafikan keimanan, menganggap nonsen, bohong besar gitu. Ketika iman, ketika baca Quran bisa mempengaruhi karakter seseorang, mereka anggap itu adalah sesuatu yang merusak pikiran. Sehingga mereka agama dianggap santutnya seperti itu. Karena dengan keimanan kadang-kadang menurut pendapat mereka menghilangkan cara berpikir sehat. Itu barangkali. Jadi sekali lagi, partainya boleh jadi tidak segera akan muncul, tapi kita sudah bisa menengarai dari sekarang adanya pikiran-pikiran, ide-ide yang muncul lahir dari pemikiran komunisme, sekularisasi, kemudian materialisme, kemudian pluralisme. Kita lihat sekarang kan, sampai perbuatan-perbuatan asusila pun, hubungan laki-laki dengan laki-laki sudah dianggap sebagai sebuah kemerdekaan. Tapi justru aneh, ketika membaca Quran jadi seleksi buat pegawai, sebutnya diskriminasi. Kan itu merusak pikirannya. Ketika tes pegawai memakai cara dengan dites Al-Quran, mereka anggap diskriminasi. Kenapa? Yang tidak muslim tidak akan bisa. Mereka cap sebagai diskriminasi. Kemudian dengan dalih kebebasan, liberalisme, perilaku menyimpang, mereka bela. Dan itu sudah di depan mata, sudah kelihatan, bukan sekedar gejala, tapi kita tonton. Jadi kesimpulannya, boleh jadi partainya itu belum muncul, tapi kan idenya sudah ada. Apa salah satunya? Memisahkan kehidupan dari agama, terutama pemerintah tidak boleh dicampuri dengan urusan agama. Pisahkan negara dengan agama. Nah, itulah konsep komunisme yang barangkali sangat berbahaya. Kenapa? Kita yang mayoritas muslim, apakah rela kalau punya negara sekuler? Apakah rela kita punya negara yang liberal, yang mengabsahkan perilaku-perilaku yang maksiat? Barangkali itu masalahnya. Ya, Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin dari apa yang telah tadi dijelaskan, apa yang sebenarnya harus kita lakukan saat ini, Ustaz? Terima kasih. Ada hal yang berseberangan. Tadi kan sekularisme, pisahkan negara dengan agama. Kemudian pisahkan ilmu pengetahuan dengan dogma. Sedangkan kita sebaliknya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Justru sebaliknya, kita segala perilaku harus diberi warna agama, islamisasi kehidupan. Jadi sangat bertentangan. Itu sebabnya barangkali ini pertarungan besar kita. Siapa yang lebih kuat? Apakah tren pemikiran yang sekarang itu mendominasi dunia seperti itu, sinisme terhadap agama, kebencian terhadap Islam, dibumbui dengan peristiwa-peristiwa terorisme dan sebagainya, yang mereka jadikan alat memponis bahwa agama itu merusak dan agama itu tidak pantas menjadi
label gitu, menjadi acuan, maka agama disingkirkan dari kehidupan politik, dan itu sudah hampir di sebagian besar negara di dunia sudah terjadi, bahkan di Arab sekalipun kan mulai seperti itu, memisahkan negara dengan agama, memisahkan ilmu pengetahuan dari keimanan. Nah, barangkali tugas kita adalah bagaimana kita bertahan dengan prinsip kita mempelajari ilmu, kita mempelajari agama, sekaligus kita berusaha mewarnai negara ini yang mayoritas muslim sebagai kurnia Tuhan. Sudah beberapa masa kita ditolong Allah sampai kejadian 65 pertolongan Allah. Apakah rela pertolongan Allah itu dilepas kembali dengan menghilangkan peran agama di dalam kehidupan? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita melakukan sesuatu yang sebaliknya dari mereka. Mereka jauhkan negara dari agama, justru kita usahakan bahwa semua kebijakan negara mestinya mempertimbangkan akidah dan penghormatan terhadap agama. Hal itu tidak mudah, kenapa? Karena pengaruh besar tren internasional justru sedang arus sebaliknya. Maka keperjuangan anak muda sekarang bagaimana kita melakukan sesuatu yang sebaliknya, bukan menghilangkan peran agama dari kehidupan, menghilangkan peran agama dari negara, menghilangkan peran agama dari pengetahuan, tapi justru islamisasi kehidupan. Bagaimana ilmu keduniaan bisa berwarna keagamaan, bagaimana ilmu keduniaan itu bisa berwarna akidah. Padahal sebetulnya orang akan mudah menerima. Kenapa? Pada akhirnya kan akhlak yang akan menjadi penyelamat itu. Materi tercapai seperti apapun kalau asal akhlaknya rusak, dan kita punya modal itu, tapi tadi sudah dipatahkan. Kenapa tadi orang mengatakan baca Quran tidak ada kaitannya dengan akhlak? Itu salah siapa? Mereka berkata begitu, pasti punya fakta. Nah, barangkali kita yang harus jadi garda terdepan bahwa agama betul-betul melahirkan manusia yang berkualitas. Agama bukan sekedar tempelan, formalitas. Agama bukan sekedar ibadah formal, tapi membentuk perilaku yang positif buat kehidupan. Mereka punya keberanian mencela agama karena mereka punya fakta barangkali bahwa agama tidak mempengaruhi manusia. Banyak koruptor yang pintar Quran, barangkali mereka punya fakta itu. Maka kita sebagai generasi muslim lawan itu dengan fakta gitu, bahwa agama betul-betul rahmatan lil alamin. Barangkali itu tugas kita bersama dengan kesimpulan, apakah kita rela kalau negara Indonesia yang diberi berkah dengan Allah dan ini adalah mayoritas muslim terbesar, kemudian apakah rela negara ini diwarnai dengan sekularisme yang memisahkan agama dari negara, memisahkan agama dari ekonomi, memisahkan agama dari pola kehidupan. Dianggap agama disudut sebagai masalah pribadi, jangan dibawa-bawa ke wilayah publik. Nah, itu adalah tantangan besar buat kita. Barangkali itulah tugas besar generasi muda sekarang, bagaimana bisa mewarnai Islam, mewarnai Indonesia dengan Islam kita, dengan ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga apa-apa yang mereka tuduhkan bahwa agama sebagai candu, kita buktikan itu salah. Tapi bukan sekedar dengan pidato dan propaganda, tapi yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang imannya kuat, punya ilmu yang cukup, kemudian punya kemampuan bersaing di dalam kehidupan di segala bidang. Barangkali itu yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa yang kita gambarkan sejak awal. Walaupun tidak mudah,
Tapi mudah-mudahan selamanya kita harus mesti optimis bahwa walaupun susah, tapi insya Allah kita bisa lakukan. Kita lakukan walaupun tidak mudah. Kenapa disebut tidak mudah? Karena tren pemikiran justru sedang arus sebaliknya. Kita bisa rasakan. Demikian barangkali yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila yang disampaikan tidak sempurna, banyak kekurangan, dan kalian sebagai generasi muda bisa mengambil referensi lain untuk masalah ini. Tapi pada dasarnya yang saya sampaikan sampai hari ini itulah fakta yang sebenarnya. Walaupun tadi saya gambarkan bahwa media barat justru menuding yang terjadi adalah kekejaman, pelanggaran hak asasi manusia berat gitu. Itu kan yang sekarang jadi tren pemikiran, sehingga membangkitkan pikiran-pikiran yang tadi kita gambarkan. Mereka merasa dapat dukungan luar, sehingga mereka punya percaya diri untuk tampil, walaupun di dalam negeri sendiri kita belum sepakat. Itulah salah satu tantangan kita. Orang Islam pun belum sepakat. Padahal semestinya kita bersatu untuk menghadapi musuh yang sama. Tapi seringkali orang Islam sendiri mereka tidak punya pemahaman yang sama tentang masalah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang luar biasa. Alhamdulillah talk show kali ini telah selesai. Silahkan kalian like jika kalian suka dengan video ini, dan silahkan kalian komen apabila kalian mempunyai kritik dan saran, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.